Bercerita tentang pesan dan tentang kreativitas karena memang ceritanya tuh tentang tugas menggambarnya si Nobita yang kemudian berkembang menjadi petualangan seru mereka masuk ke dalam negeri seni ini gitu dan tentang kreativitas dan juga cinta dan juga apa yang kamu lakukan lakukanlah dengan cinta. Cinepox. Kita kembali bergabung di 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Nggak kerasa kita udah masuk ke segmen kedua. Dan kita ada film apa nih Mas Gito? Kita bakal ngebahas satu animasi ya. Kita bisa bilang animasi mungkin yang nge-shape masa kecil saya. Dan aku masih nggak malu buat ngungkapin bahwa ini adalah animasi terbaik secara pribadi. Oh wow. Yang saya sukain yaitu adalah ini Doraemon the Movie. Yeay. Akhirnya ada Doraemon the Movie lagi. Raw juga Sobat Fox. Kali ini dinanti banyak orang, apalagi fansnya Doraemon. Betul. Judulnya adalah Nobita's Art World Tales. Jadi seni-seni banget nih. Seneng banget. Yes. Sebelumnya ada yang dia perjalanan ke museum. Oh iya betul. Dan sekarang tentang artwork. Sekarang artwork. Raw banget ya pokoknya ya. Fox raw banget. Dan anyway ini adalah film ke-44 nya dalam seri Doraemon. Terus konsepnya juga seger. Yeay. Aku juga bingung kenapa tiba-tiba konsepnya seni ya. Nobita dan seni itu kayaknya nyambung banget ya. Waktu yang sebelumnya tuh memang mereka udah ada yang kayak perjalanan di museum itu. Mungkin ini kayak hampir mirip-mirip kali mungkin. Ceritanya ya. Ya, but anyway, film kali ini, Doraemon kali ini kita diajak nggak cuman jalan-jalan yang seger doang, tapi juga kita masuk ke dunia seni nih, Raw. Bener, pasti petualangannya seru banget nih. Masuk ke dunia seni abad pertengahan di Eropa. Asik. Jadi kayak gimana sih filmnya? Mungkin kita ngeliat dulu kali ya trailernya. Dan ini dia trailernya. 一体どんな人がこの絵を描いたんだろう。入り込みライト、絵の世界へ。映画45周年。絵の中に広がっていたのは壮大な中世ヨーロッパの世界。わらわはクレアじゃ。わーい、ローラ。うわー、すごい魔法じゃ。この不思議な青色を作れる石はダイヤモンド以上の価値があるんだ。これは光を奪い闇をも消し去る暗黒の騎士イゼール。その現れる時、赤き竜羽ばたき世界は沈む。イゼールが復活するなんて。僕たちが何とかしないと。よっしゃ。世界が沈む。誰かと思えば運命の足音が僕を弾ませる。大好きな友達とか大好きな家族とか大好きだって思って書いてごらんよ。不機嫌も温かいその目もいつでも取り出せる宝物ってこれやりたく。映画ドラえもんのび太の異世界物語。 Itu dia Doraemon Nobita's mantap kan ya? Art World Tales. Wow. Yang film ini disutradari oleh Yukio Teramoto dan ternyata dia udah nggak asing lagi sih menyutradarai filmnya Doraemon dan dunia Doraemon karena sebelumnya dia sudah Nobita's Great New Adventure sama dan yang juga gadget museum tuh dia juga ya. Ternyata dia juga. Jadi kayaknya Teramoto bakalan bawa kita nih ke dunia yang unik. Karena ini adalah dunia dari inspirasi dari lukisan-lukisan klasik. Dan juga pasti bakalan ada petualangan seru nih. Nggak cuma masuk ke lukisan aja. Kira-kira apa ya petualangannya? Jadi katanya cerita di film ini tuh sebenarnya unik ya. Karena Nobita dan gengnya itu pakai alat rahasia Doraemon namanya Crawl Light buat masuk ke dunia lukisan tuh, Raw. Wow. Wow.
Terus di sana mereka ketemu sama Claire, sosok baru yang berasal dari dunia seni. Terus pertemuan mereka jadi makin seru karena ada misteri di balik warna langka yang disebut Artoria. Oh, ya? Artoria Blue, dan benturan dengan kekuatan gelap yang mau merusak keindahan dunia seni. Wih. Oh no. Gitu, bayangin dunia klasik dan modern tuh dipaduin gitu, harmonis. Wow, kayaknya seru banget nih karena konsep ceritanya juga fresh, unik, dan juga Sobat Fox mau buat pecinta Doraemon nih. Di sini juga pengisi suaranya juga udah menjadi ikon banget ya. Kita di sini ada Wasabi Misuta sebagai Doraemon dan juga Megumi Ohara yang berhasil banget ya menjadi Nobita, dan ada Yumi Kakazu sebagai Shizuka yang lembut, dan juga Tomokazu Seki sebagai Suneo, dan juga yang jadi giant adalah Subaru Kimura. Wow. Maling-maling mampu. Dan ternyata mereka sudah menjadi pengisi suara sejak tahun 2005 loh Mas Dito. Wow. Fun fact-nya pengisi suara Doraemon dan Nobita yang Indonesia cewek kan? Iya. Benar. Agak apa ini ya? Agak aneh ketika kita udah biasa nonton Doraemon yang versi Indonesia, terus ada yang Jepangnya gitu. Benar. Agak aneh. But anyway, ngomongin visualnya. Yes. Nih Rau, dan juga Sobat Fox, ini out of topic. Apa itu? Cuman auranya Ghibli banget gak sih? Bener. Ya, auranya Ghibli banget. Terus aku malah keingetnya Ghibli yang Howl's Moving Castle. Oh ya? Iya ya. Iya kan? ya. Tapi Eropa memang pertengahan kayak gitu-gitu. Betul juga ada kayak apa ya? Oh, karena mereka juga terbang kan dengan naga-naganya, itu kan juga Ghibli banget kan. Bener-bener kayak Howl's Moving Castle. Yes, Jadi yes. aku sih ngelihatnya sutradara Yukio di sini tuh kayak berhasil gabungin teknik animasi yang modern pakai dicampur sama suasana klasik seni kayak gitu. Bener. Makanya aku juga mikirnya kok ada vibes Ghibli film yang Howl's Moving Castle gitu di sana. Dan ini mungkin bias karena Howl's Moving Castle adalah salah satu film Ghibli favoritku. Oh wow. Dan juga musiknya juga oke, karya Takayuki Hattori, lagu tema Sketch oleh Aimyon, bikin pengalaman nontonnya tuh jadi lebih emosional. Itu. Wah, ini juga ada dialog-dialog ikonik juga ya. Jadi Sobat Fox, tuh? jadi gambarlah apa yang kamu cintai sambil memikirkan bahwa kamu mencintainya. Keren banget. Jadi bercerita tentang pesan, tentang kreativitas, karena memang ceritanya tuh tentang tugas menggambarnya si Nobita yang kemudian berkembang menjadi petualangan seru mereka masuk ke dalam negeri seni ini gitu. Dan tentang kreativitas dan juga cinta, dan juga apa yang kamu lakukanlah dengan cinta. Kayak mengencourage buat ya udah berkaryalah. Betul. Mungkin untuk generasi baru lebih ke situ ya. Betul. Dan do what you love. Mungkin itu sih maknanya. Yes, dan ekspresikan diri. Terus juga film ini dirilis dalam perayaan 45 tahun dari Doraemon Universe. Wow. Bukan Marvel ya, Universe. Bukan Marvel ya. Marvel. Yes. Ya. 45 tahun perjalanan Doraemon. Terus total pendapatan global itu puluhan juta $. Benar. Terus sampai sekarang masih dicintai di film-film, bahkan seriesnya masih laku. Terus ya gitulah. Ya memang Doraemon nih sepertinya sebagai tren global ya, nggak cuma di Jepang aja, bahkan sampai ke Indonesia, menjadi sahabat hari Minggu buat Sobat Fox semua, buat saya terutama. Hari Minggu jam 8 pagi. Betul, ya kan? buat Ingat Doraemon banget. lovers. Jadi buat Sobat Fox semua. Terus jadi, cuman setengah jam. oh iya bener banget, Cuman 30 setengah menit. jam, banyak banget iklannya lagi. Wah itu dah. Dan pasti kalau ceritanya tentang Doraemon pasti ada teknologi canggih yang keluar dari si kantongnya si Doraemon ini. Jadi bakal nostalgia banget gimana serunya. Memang kayaknya sih kalau dibilang ceritanya masih ketebak ya. Ceritanya ada permasalahan, terus Doraemon memunculkan teknologi dari kantongnya. Terus abis gitu Nobitanya ngeselin gitu tuh kayak ceritanya. Nanti Giant ngapain? Iya, terus Suneo. Tapi dari pasti happy ya. Tapi dari menghibur generasi loh, ke generasi. menghibur banget dan inspiring banget sih. Ditunggu banget karya-karya. Mungkin ada kisah-kisah yang mirip kayak Doraemon lagi gitu. Semoga nanti sampai aku punya cucu dan cicit, mereka masih punya the universe of Doraemon sih. Yes, benar banget. Kan
udah sampai yang Doraemon melintas mesin waktu ya kan, waktu yang sebelumnya yang dia ketemu sama si Shizuka di masa depan itu juga wah pokoknya seru banget, dan pasti bakalan muncul lagi series lain tentang petualangan Doraemon dan Nobita ini. Jadi tonton di bioskop kesayangan, apalagi kalau anda ini tuh ngefans dari kecil. Bener. Nanti kita balik ini juga lagi. SU ya, segala umur ya. Iya segala umur. Jadi bisa sama keluarga. Alright, Sobat Fox, itu dia film kedua pada hari ini. Betul. Nantikan film ketiga kita. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Kinefox. Jadi film ini tuh memang cukup bikin kita takut ya. Terus juga ada tema-tema tentang balas dendam, dan juga mungkin untuk dari segala usia buat Sobat Fox semua, tolong dilihat ini untuk usia berapa. Jadi jangan sampai yang umurnya 13 atau 10 ikutan nonton.